Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,38% ke angka 6.872. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini naik 10% lebih dan terlihat mulai ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham WIRG. Saham WIRG hari ini naik 10% lebih ke harga 178. Bisa kita lihat di grafik, 2 minggu terakhir memang WIRG mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi sempat menyentuh sekitar harga 119 sampai 110. Setelah menyentuh target harga ini, WIRG bisa kita lihat mulai sideways dan setelah itu mulai bangkit dan saat ini berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi ini memang belum untuk konfirmasi break. Tapi karena kenaikan ini membuat WIRG ada potensi untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 170. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Jadi secara tren saat ini mulai ada tanda-tanda perbaikan arah. Dan ada keluar artikel yang baru keluar hari ini tanggal 30 Januari jam 1 siang tadi. Dengan judul dibalik meroketnya saham WIRG. Jadi bisa kita baca sekilas saja. Dari data Bloomberg menunjukkan tidak banyak manuver yang dilakukan investor asing untuk saham WIRG. Jadi sepanjang Januari hanya terpantau akumulasi dilakukan oleh State Street Corp. Dan jika kita lihat, transaksi jual beli saham WIRG cukup banyak terjadi pada Desember tahun 2022. Dan jika kita lihat untuk prospek saham WIRG sebelumnya memang sudah mulai kolaborasi dengan grup Salim. Dan saat ini WIRG mengembangkan satu platform metaverse yang dikenal dengan Nusa Meta. Dan untuk market outlook-nya bisa kita lihat analis dari PT Cipta Dana Sekuritas Asia memberikan rekomendasi beli untuk saham WIRG dengan target yang sangat tinggi, bisa kita lihat di sekitar 1380. Pada saat ini harganya masih di 178. Dan untuk analis lain jika kita baca, seluruh analis mengulas saham WIRG menyematkan rekomendasi beli dengan target di sekitar 1183. Jadi kenaikannya sekitar 560%. Apabila kita entry dan hold dengan target apabila tercapai di 1100-an. Tapi menurut saya target itu terlalu jauh karena secara tren saat ini WIRG baru mencoba untuk uptrend. Dan analis tersebut juga tidak menjelaskan kapan target harga itu akan tercapai. Jadi saat itu selalu saya jelaskan apabila kita analisa sebaiknya analisa setiap hari. Jadi tidak bisa kita langsung analisa sekarang kita targetnya langsung ke 1000 atau 2000. Kapan tercapai kita tidak akan mungkin bisa pastikan. Dan memang sebelumnya WIRG sempat pada awal IPO berada di sekitar bisa kita lihat 1600. Jadi apabila bisa balik ke 1000 saja menurut saya sudah oke, tapi kapan akan tercapai tidak ada yang bisa pastikan. Tapi saat ini memang WIRG sudah mulai ada tanda-tanda perbalikan arah. Jadi menarik untuk dipantau apabila memang minggu ini berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan bisa kita lihat data broker summary, kenaikan 10% lebih ini terlihat ada sedikit akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi WIRG apabila teman-teman sebelumnya belum berhasil beli di sekitar 150 atau di bawahnya, dan baru mau entry saat ini, menurut saya WIRG masih bisa dipantau. Tapi tunggu di sekitar harga 170, karena ini masih belum terkonfirmasi break. Apabila minggu ini WIRG terlihat masih kuat berada di atas harga 170 atau terkonfirmasi break garis EMA 50, maka WIRG secara tren akan lebih menarik. Dan ada potensi untuk lanjut naik menuju resisten psikologisnya di harga 200. Jadi apabila teman-teman trading jangka pendek dan sudah berhasil beli di harga bawah, bisa pertimbangkan dulu untuk take profit apabila ternyata WIRG masih kesulitan untuk naik melewati resisten psikologisnya di harga 200. Atau teman-teman masih mau hold terus sama garis EMA 50 tidak terlewati pun menurut saya masih oke trennya. Jadi selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, kedepannya tren WIRG menurut saya masih ada potensi untuk mencoba naik
menembus harga 200 dan melanjutkan kenaikan ke target berikutnya di 230 sampai 250. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, minimal WRG trennya saat ini sudah tidak bergerak downtrend. Jadi kedepannya masih ada potensi sideways cenderung bergerak uptrend. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, WRG masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata WRG satu minggu ini gagal naik di atas garis EMA 50, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena secara tren ada potensi untuk kembali turun mengetes 150 atau malah balik lagi ke 110. Karena ingat secara tren selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, trennya masih ada potensi itu sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Apalagi bisa kita lihat walaupun ada akumulasinya tidak besar. Jadi bisa saja ini hanya technical rebound, tapi pada saat mengetes garis EMA 50 gagal break ada potensi kembali bergerak turun. Nah, sekarang saya akan coba analisa saham ACE yang bisa kita lihat saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Jadi untuk saham-saham seperti WRG ACE yang masih berusaha untuk break garis EMA 50, saya sarankan apabila sudah berhasil rebound tapi mencoba break garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit. Ini contohnya, contoh kasusnya ACE juga beberapa kali berhasil rebound tapi mencoba break garis EMA 50, gagal break dan kembali melanjutkan penurunan. Ini membuat kita harus hati-hati karena memang secara tren ini belum terkonfirmasi adanya reversal trend. Dan hari ini ACE jika kita lihat memang naik 0,4% ke 498. Tapi candle hari ini juga menurut saya masih kurang oke, walaupun sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 di harga 486. Dan saat ini mencoba untuk naik di atas resisten psikologisnya di harga 500. Dan untuk ACE bisa kita lihat garis MACD juga sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, kenaikan ini terlihat ada akumulasi tapi asing masih terus distribusi saham ACE. Jadi saham ACE apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak dilewati. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry pun menurut saya masih bisa pantau, bisa buy on breakout apabila ACE minggu ini berhasil naik di atas resisten psikologisnya di harga 500 dengan target berikutnya di sekitar harga 550. Untuk target take profit jangka pendek apabila memang setelah berhasil break harga 500, ACE ternyata masih kesulitan untuk break harga 550. Tapi sama, ACE juga masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak dilewati. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, ACE juga akan mulai ada tanda-tanda reversal trend atau minimal terkonfirmasi garis downtrend ACE patah. Kedepannya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Berikutnya agro juga bisa kita lihat secara candle juga saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi ketiga saham ini sama-sama berusaha untuk break garis EMA 50 sehingga menarik untuk dipantau selama masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Untuk agro hari ini naik 2% lebih ke 442. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar 440. Jadi masih mencoba untuk break resisten EMA 50. Jadi sebelumnya mencoba untuk break, gagal break, bisa kita lihat masih melanjutkan penurunan. Dan saat ini agro juga mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk agro bisa kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi agro juga masih bisa dipantau untuk teman-teman belum sempat entry di harga bawah. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli di bawah harga 400, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata agro masih gagal break resisten EMA 50 ini, atau hold saja selama harga 400 tidak dilewati. Selama masih kuat di atas harga 400, agro minimal trennya akan mulai membaik walaupun belum bisa kita konfirmasi akan uptrend karena masih harus break garis EMA 50. Jadi untuk agro bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 440 karena ada potensi lanjut naik menuju 470 dan target berikutnya itu baru di 500. Tapi sama selama masih kuat di atas garis EMA 50, ketiga saham yang baru saya analisa ini trennya akan mulai membaik sehingga sangat layak untuk di hold dan masukkan ke watchlist. Dan untuk Breeze bisa kita lihat saat ini berada di sekitar garis EMA 150. Jadi untuk Breeze bisa kita lihat sebelumnya berhasil break garis EMA 50, setelah berhasil break
Breeze lanjut naik, beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 150 masih gagal break. Tapi saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Jadi bisa kita perhatikan memang sempat tanggal 26 berada di atas garis EMA 150 dan malah sempat menyentuh harga 1410. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Dan saat ini bisa kita lihat kembali turun di bawah garis EMA 150. Untuk garis EMA 150 saat ini di sekitar harga 1385. Sedangkan untuk support terdekat di 1350 dan garis EMA 50 di sekitar 1330. Dan untuk garis MACD saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk Breeze jika kita perhatikan penurunan ini masih ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham Breeze. Jadi Breeze apabila teman-teman sudah berhasil beli pada saat buy on breakout dari garis EMA 50 masih bisa hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Atau untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah pun masih bisa di hold. Jadi selama masih kuat di garis EMA 50, Breeze juga menurut saya secara tren masih baik. Walaupun belum terkonfirmasi uptrend, tapi minimal sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Karena saat ini bisa kita lihat sudah mulai terbentuk high low. Jadi tinggal tunggu Breeze break garis EMA 150 untuk mengkonfirmasi bahwa Breeze akan mulai bergerak uptrend. Jadi saat ini untuk teman-teman yang belum entry, Breeze menurut saya masih bisa dipantau. Bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 1350 untuk entry-nya di sekitar support, atau buy on breakout apabila Breeze terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 150. Apabila berhasil break, maka Breeze trennya akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.